Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya yang kami hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa, Bapak Fafaik. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai developing service products. Nah, selanjutnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dimas Al-Aziz, Muhammad Raihan Rafiq Hermansyah, Nadifa Azura, Salma Fauziah, dan Zahwa Kailani. Menciptakan produk jasa. Nah, sebelum terciptanya berbagai layanan, perusahaan perlu mengidentifikasi untuk kebutuhan atau keinginan konsumennya. Penyedia layanan jasa juga menawarkan berbagai model proses pembuatan atau pengembangan jasa, serta layanan baru yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Pengembangan konsep produk atau layanan yang mempengaruhi kebutuhan tersebut berupa desain dan produksi produk, serta pemasaran dan distribusi produk pada konsumen. Bagi perusahaan dan membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Komponen produk jasa. Produk jasa terdiri dari seluruh elemen kinerja jasa, baik fisik ataupun tidak berwujud, yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang pertama itu produk inti. Produk yang pada dasarnya ingin dibeli pelanggan. Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh Alfamart. Nah, jadi produk intinya itu adalah berupa jasa atau layanan dari Alfamart. Jasanya itu kayak jasa jaminan produknya aman, serta jasa atau layanan distribusi barang sampai kepada pelanggannya. Nah, yang kedua itu ada layanan tambahan. Menambahkan layanan dari produk inti untuk membedakan dari kompetitif lain dan meningkatkan nilai jualnya. Jadi di sini kami mengambil contoh sama yaitu Alfamart. Layanan tambahan dari Alfamart itu ialah berupa pembayaran dengan mudah, baik cash ataupun debit, yang bekerja sama dengan bank lain, serta layanan tambahan berupa kayak parkir gratis maupun toilet gratis. Yang ketiga itu ada proses penyampaian. Merancang konsep layanan berkaitan dengan produk inti dan layanan tambahan. Nah, ini gambaran untuk menginap semalam di hotel. Nah, yang di bundaran tengah itu ada produk intinya, core delivery process. Nah, yang bulatan yang di pinggirnya ini uh, kayak reservation, parking, check-in, out, check-in atau check-out, porter, meal, pay TV, room service, use wifi itu adalah layanan tambahan yang disertai dengan proses pelayanannya. Oke, selanjutnya bunga pelayanan. Bunga pelayanan terdiri dari pelayanan inti dan serangkaian layanan tambahan. Terdapat puluhan layanan tambahan yang berbeda, namun hampir semuanya dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 8 kelompok. Masing-masing kelompok ini diidentifikasi sebagai kelompok yang memfasilitasi atau meningkatkan. Layanan tambahan yang memfasilitasi diperlukan baik untuk pemberian layanan atau untuk bantuan dalam penggunaan produk inti. Sedangkan untuk yang meningkatkan layanan tambahan menambah nilai EFTA dan daya tarik bagi pelanggan. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Di tengah itu ialah produk intinya. Nah, produk intinya itu adalah komponen-komponen utama yang memasok pengalaman-pengalaman yang dicari pelanggan. Misalnya rasa puas karena tujuan tepat waktu atau rileks setelah mencicipi jasa pijit atau spa, atau manfaat pemecahan masalah yang dicari konsumen, misalnya bengkel mobil yang memperbaiki mobil yang macet hingga dapat kembali beroperasi baik. Nah, di sekeliling produk inti tersebut itu ada varian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jasa yang disebut dengan layanan pelengkap. Di sini
layanan pelengkap itu memainkan dua peran penting. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, yaitu ada yang memfasilitasi dan ada juga yang meningkatkan layanan tambahan. Untuk yang memfasilitasi di sini ada terdiri dari information, order taking, billing, payment. Dan untuk yang meningkatkan layanan tambahan di sini ada consultation, hospitality, safekeeping, dan acceptance. Nah, misalnya kalau yang memfasilitasi itu misalnya diperlukan agar proses pelayanan berjalan dengan baik, misal kayak pembayaran atau bantuan yang diperlukan untuk menggunakan produk, misal informasi. Kan kalau kita pengen beli produk, pasti kita butuh informasi tentang produk tersebut ya. Nah, itu yang memfasilitasi, sedangkan yang untuk mendorong atau meningkatkan layanan tambahan itu misalnya konsultasi, misalnya pada suatu salon, di situ salon tersebut ada konsultasi, jadi kita bisa konsultasi gaya rambut yang lebih menarik atau seperti itu, karena kan nggak setiap salon itu bisa konsultasi. Nah, jadi secara ringkas itu layanan pelengkap memiliki peran penting dalam membedakan dan menguatkan posisi produk inti dalam benak konsumen dibandingkan dengan para kompetitor seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya dari 8 komponen kelopak bunga ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya ada meningkatkan layanan tambahan konsultasi. Secara sederhana, konsultasi terdiri dari saran dari petugas layanan yang pengetahuannya sebagai tanggapan terhadap permintaan. Seperti apa saran Anda? Misalnya, Anda mungkin meminta saran penata rambut Anda tentang berbagai gaya rambut dan produk. Konsultasi yang efektif memerlukan pemahaman tentang situasi masing-masing pelanggan saat ini sebelum menyarankan tindakan yang sesuai. Bisa di next. Oke. Konseling mewakili pendekatan konsultasi yang lebih halus karena membantu pelanggan memahami situasi mereka dengan lebih baik dan memungkinkan mereka untuk menemukan solusi dan program tindakan sendiri. Pendekatan ini dapat menjadi pelengkap yang sangat berharga bagi layanan seperti perawatan kesehatan, di mana tantangannya adalah membuat pelanggan melakukan perubahan gaya hidup secara signifikan dan hidup sehat. Oke, selanjutnya di sini ada hospitality. Pelayanan yang berhubungan dengan perhotelan idealnya mencerminkan kesenangan saat bertemu pelanggan baru dan menyapa pelanggan lama ketika mereka kembali. Bisnis yang dikelola dengan baik berusaha memastikan bahwa karyawannya memperlukan pelanggan sebagai tamu. Kesopanan dan pertimbangan terhadap kebutuhan pelanggan berlaku baik untuk pertemuan tatap muka maupun interaksi telepon. Di sini ada unsur perhotelan untuk hospitality. Yang pertama itu ada salam, yang kedua ada makanan dan minuman, yang ketiga ada toilet atau kamar kecil, yang keempat itu ada fasilitas seperti ruang santai, ruang tunggu, tempat duduk, majalah, TV, hiburan, surat TV, dan yang terakhir ini ada transportasi. Kualitas layanan perhotelan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan, di mana intinya itu keamanan di sini adalah pelanggan menitipkan barang mereka atau barang pribadi mereka kepada layanan jasa tersebut. Jadi pelanggan ini mempercayakan
barang-barang pribadi mereka. Nah, contohnya itu seperti bisa jadi bukan barang aja, tetapi juga hal-hal yang lain. Contohnya ada penitipan anak, terus penitipan hewan kayak babysitter atau pet shop gitu. Terus ada parkir kendaraan atau valet. Biasanya kita ingin cepat ingin cepat pergi ke mall dan ingin cepat kayak males banget untuk cari parkir. Jadi kendaraan kita dititipkan oleh valet. Terus penanganan bagasi biasanya di bandara-bandara, lalu juga ada penyimpanan berangkas seperti bank, lalu juga ada petugas keamanan. Boleh di next slide. Nah, di sini ada contohnya seperti Bank Wells Fargo di mana dia mengirimkan brosur ke banknya. Jadi intinya itu si Bank Wells Fargo ini menghimbau untuk konsumennya bahwa menghimbau serta mengedukasi nasabahnya bagaimana melindungi kartu ATM mereka, terus bagaimana mereka terhindar dari pencurian atau cedera pribadi, lalu dia menghimbau juga kepada nasabahnya bahwa Bank Wells Fargo ini mesinnya ini berada di lokasi yang terang dan juga mudah terlihat oleh CCTV. Boleh di next slide. Nah, di sini ada exception atau pengecualian. Nah, intinya ini permintaan layanan di luar pelayanan standar. Jadi kayak pelanggan meminta layanannya atau meminta produknya di luar dari standar yang disediakan oleh layanan jasa tersebut. Nah, boleh di next slide. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada special request, di mana pelanggan terkadang meminta layanan yang berbeda dari prosedur operasional standar. Yang dimana kayak contohnya itu kayak eh, ke biasanya kayak di industri travel atau hospitality, biasa pelanggan itu request meminta di dekat jendela atau yang jauh dari toilet biar nggak bau. Nah, yang kedua ini ada penyelesaian masalah di mana seperti kecelakaan, keterlambatan, kegagalan peralatan dan juga kesulitan pengguna. Contohnya ini bisa saat kita mengirim paket atau pada pada layanan ekspedisi di mana misalnya paket kita atau barang kita ini mengalami keterlambatan atau kecelakaan atau kehilangan, jadi ada kompensasi dari pihak ketiganya. Nah, yang ketiga ini ada penanganan atau pengaduan atau saran di mana penyedia layanan harus mampu merespon keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Nah, contohnya ini kayak pelanggan itu harus memiliki saluran yang mudah kayak jadi penyedia layanan ini harus mampu merespon keluhan pelanggan dengan cepat. Misalnya kayak kita mengeluhkan bahwa koneksi internet kita lemot kepada provider itu. Yang keempat ini ada restitusi atau kompensasi. Biasanya kayak dalam bentuk finansial atau berupa layanan. Nah, contohnya ini kayak penawaran layanan gratis, terus pengembalian dana. Kayak tadi misalnya barang kita hilang, kompensasinya ya dana kita kembali gitu. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada information atau informasi. Informasi itu untuk memperoleh nilai penuh dari barang atau jasa. Pelanggan memerlukan informasi yang relevan. Informasi di sini mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama itu arah ke lokasi layanan. Nah, biasanya itu contohnya kita kalau pengen ke restoran atau suatu makanan, kita biasanya ada maps-nya. Nah, kita bisa tahu lokasinya itu di mana. Terus di sini ada jadwal atau jam layanan. Biasanya di Google tiap restoran atau tiap itu juga ada jam buka atau jam tutupnya, terus informasi harga kayak misal di Alfamart atau di Indomaret kan di situ ada informasi harga ya, dan itu sangat penting supaya pelanggan tahu. Nah, terus selanjutnya ada syarat dan ketentuan penjualan atau layanan, dan yang kelima itu ada nasihat tentang cara mendapatkan nilai maksimal dari suatu layanan. Jadi informasi ini sangat penting untuk memfasilitasi supaya mempermudah pelanggan tahu mengenai produk inti tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain.
Oke, selanjutnya itu ada pengambilan pesanan. Nah, untuk pengambilan pesanan ini dia terbagi atas 3. Yang pertama itu ada pesanan masuk yang meliputi pesanan di tempat dan pemesanan melalui surat, telepon, email, atau aplikasi seluler. Yang kedua ada reservasi atau check-in yang merupakan reservasi kursi meja atau ruangan, penyewaan kendaraan atau peralatan, dan penunjukan profesional. Dan yang terakhir itu ada aplikasi berupa keanggotaan dalam klub atau program, layanan berlangganan, layanan berbasis pendaftaran, misalnya kredit keuangan, pendaftaran, dan pendaftaran perguruan tinggi. Nah, untuk pengambilan orderan ini harus melalui berbagai sumber lain. Proses dari pengambilan pesanan juga harus sopan, cepat, dan akurat agar pelanggan tidak membuang-buang waktu dan menanggung upayanya. Nah, untuk reservasi itu contohnya bisa berupa kayak maskapai penerbangan yang kini bisa melalui sistem pemesanan online. Jadi nanti kalau misalkan udah di bandara tuh tinggal nunjukin hasil pesanan tiketnya lewat aplikasi gitu, ditunjukin ke penjaga yang ada di maskapai itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada billing atau penagihan. Penagihan itu merupakan hal yang umum di hampir semua layanan. Penagihan yang tepat waktu mendorong orang untuk menghasilkan pembayaran yang lebih cepat. Nah, untuk penagihan sendiri itu dia berupa laporan aktivitas akun secara berkala, faktur untuk transaksi individual, pernyataan mengenai jumlah yang harus dibayar, dan tampilan online atau mesin tentang jumlah yang harus dibayar. Nah, sebagai contoh itu penagihan pembayaran tuh udah banyak digabungin. Kayak sekarang tuh banyak hotel atau perusahaan persewaan mobil yang memilih opsi check out kilat dengan memperhatikan detail kartu kredit, karena kan banyak pelanggan yang sibuk dan nggak suka harus nunggu tagihan yang disiapin. Jadi banyak yang udah nyediain opsi check out kilat dengan memperhatikan lebih detail tentang aktivitas akun dan kredit dari pelanggannya. Namun juga harus memperhatikan akurasi dengan sangat penting. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Selanjutnya di sini ada Pak Iman. Tagihan mengharuskan pelanggan untuk mengambil tindakan atas pembayaran. Pengecualian mencakup laporan bank dan layanan pembayaran debit langsung lainnya, yang menunjukkan biaya yang akan dipotong dari rekening pelanggan. Terdapat beragam opsi pembayaran, namun pelanggan mengharapkan opsi tersebut nyaman dan mudah digunakan. Bisa di next. Oke, di sini ada layanan mandiri. Yang pertama itu layanan mandiri bisa memasukkan kartu, uang tunai, atau token ke dalam mesin seperti gambar di samping. Yang kedua itu transfer dana secara elektronik. Yang ketiga kirimkan cek. Yang keempat masukkan nomor kartu kredit secara online. Yang terakhir itu gunakan sistem pembayaran online seperti PayPal, Google Wallet, atau Bitcoin. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya ada pembayaran bisa langsung ke penerima pembayaran atau perantara. Yang pertama itu penukaran kupon, yang kedua bisa penanganannya, yang ketiga penanganan kartu kredit atau biaya atau debit, yang terakhir itu ada penanganan uang tunai atau pemberian kembalian. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi manajerial, yang di mana intinya itu pentingnya layanan tambahan dalam meningkatkan kualitas produk inti atau core intinya. Nah, biasanya sebagian layanan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan pelanggan. Nah, misalnya informasi atau reservasi. Nah, sebagian lainnya bersifat pelengkap. Misalnya kayak makanan menunggu saat makan tuh kayak di ruang tunggunya kita disediakan tempat yang nyaman gitu. Nah, contohnya ini dari implikasi manajerial berada pada maskapai penerbangan. Nah, misalnya kayak di maskapai penerbangan ini kan informasinya ini memberikan informasi tentang jadwal penerbangan, terus status penerbangannya, terus kebijakan bagasinya melalui website atau aplikasi mobile dan juga staf bandaranya. Nah, reservasinya memungkinkan pelanggan ini untuk memesan tiket atau memilih kursi serta memesan makanan dan minuman melalui website atau aplikasi mobile tersebut. Nah, dan juga ada proses pembayaran atau billingnya. Nah, di maskapai penerbangan ini menawarkan berbagai pilihan pembayaran, nah seperti kartu kredit, transfer bank atau e-wallet. Nah, dan juga konsultasi. Di maskapai penerbangan ini menyediakan layanan atau customer service untuk apa? Untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan dan masalah yang mereka hadapi. Nah, di dalam maskapai penerbangan ini memberikan fasilitas juga tentunya seperti ruang tunggu, lunch atau wifi gratis. Nah, dan juga nggak lupa juga diberikan keamanan. Nah, kayak melakukan pemeriksaan keamanan dan menyediakan staf keamanan untuk memastikan keselamatan penumpang itu sendiri. Nah, di maskapai penerbangan ini juga menyediakan hiburan, di mana menawarkan hiburan dalam penerbangan seperti film, musik, nah atau games permainan-permainan gitu. Nah, yang terakhir ini kayak di maskapai penerbangan ini menyediakan dia juga memberikan keramahan atau memberikan layanan pelanggan yang ramah dan juga membantu oleh staf maskapai penerbangan. Jadi pelanggan yang bertanya itu diberikan keramahan, jadi tidak bad mood atau staffnya itu tidak judes atau jutek. Jadi pelanggan juga senang gitu. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik, saran, atau ingin berkomentar atau menanyakan, boleh list di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.